Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan properti yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Perusahaan ini juga adalah saham IPO yang paling banyak Sobat Maya request untuk dibahas. Siapa lagi kalau bukan PT Winner Nusantara Jaya dengan kode ticker WINR. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Winner Nusantara Jaya atau nantinya saya sebut dengan WINR, ini didirikan pada tahun 2007 di Batam. Nah, WINR ini kegiatan usaha utamanya yaitu sebagai developer properti. Selain itu, WINR juga menjalankan kegiatan pemasaran dan juga konsultasi manajemen. Walaupun kegiatan usaha WINR ini banyak didominasi di daerah Batam, tapi WINR juga punya loh beberapa proyek di luar Batam, yaitu antara lain di Depok dan juga di Palembang. Lalu WINR juga punya proyek yang sedang dalam pengembangan ya, antara lain adalah Kondo Villa Balikpapan City di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga Winner Yabes di kota Bogor. WINR sendiri didirikan oleh Bapak Liu Yutman yang saat ini sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama dan juga Beneficial Owner dari WINR. Kita langsung aja bedah lebih details untuk komposisi pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang sahamnya ada 4 ya, yaitu yang pertama adalah PT Pemenang Nusantara Internasional yang memegang sebesar 99,861%, lalu ada Liu Yutman yang memegang sebesar 0,127%, lalu ada Rusiana yang memegang 0,007%, lalu ada Wahyu Mardianti yang memegang sebesar 0,005%. Lalu untuk struktur kepemilikan dari WINR adalah sebagai berikut. Bisa Sobat Maya lihat ya bahwa pemegang saham terbesar dari WINR yaitu PT Pemegang Nusantara Internasional, 99%-nya dimiliki oleh Bapak Liu Yutman. Nah, dalam struktur kepemilikan ini ada yang menarik nih Sobat Maya. Jika kita lihat di sini, WINR memiliki 8 anak usaha langsung, yang salah satunya adalah PT Putra Karya Gemilang. Nah, bagi Sobat Maya yang sebelumnya udah cari-cari info dulu nih mengenai WINR, pastinya tahu ya bahwa PKG ini memiliki hubungan dengan Millennium Danatama Group yang kerap dikaitkan dengan kasus Asabri dan juga kasus dana pensiun Pertamina. Walaupun memang hanya memiliki 4% kepemilikan saham di PKG, namun ini adalah hal yang patut untuk kita waspadai ya. Apalagi jika misalnya Sobat Maya berencana untuk hold WINR ini dalam jangka waktu panjang. Saya nggak akan bahas lebih jauh mengenai keterkaitan antara Millennium Danatama Group dengan WINR ini. Tapi paling nggak sekarang tuh Sobat Maya tahu ya dan aware bahwa ada loh hal ini yang harus diperhatikan juga. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1,5 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 140. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 210 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, WINR juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,3 miliar waran seri 1 dengan rasio 15:13. Dalam artian, setiap 15 lembar saham WINR akan mendapatkan 13 waran secara gratis. Harga penembusan warannya sendiri udah ditentukan, yaitu di 250. Sehingga jika seluruh waran ini ditebus, maka dana yang akan diperoleh WINR adalah sebanyak-banyaknya sebesar 325 miliar. Jauh lebih besar daripada perolehan dana yang akan didapatkan dari IPO-nya ya. Hal ini menarik. Oke, kita bahas lebih detail mengenai rasio waran di WINR ini. Dengan rasio sebesar 15:13, menjadikan IPO WINR ini udah pasti cuan. Udah pasti cuan ya. Asalkan kita tuh nggak greedy nih Sobat Maya. Berikut adalah hitung-hitungan sederhananya. Anggaplah harga IPO-nya itu di harga tertingginya, yaitu di 140. Lalu kita mendapatkan penjatahan sebesar 100 slot. Berarti modal kita di WINR adalah sebesar 1,4 juta. Kalau seandainya di hari H apes nih, buka-buka langsung di zona merah terus turun ke harga ARB.
kita jual di harga ARB yaitu di harga 131. Maka kita akan langsung menderita loss sebesar 90.000. Sedih ya, belum apa-apa langsung loss. Tapi tenang, jangan sedih dulu. Ingat bahwa dari IPO-nya WinAir ini, kita mendapatkan waran secara gratis dengan rasio 15:13. Artinya, dari penjatahan kita sebanyak 100 lot tadi, kita mendapatkan 86 lot waran. Yang namanya waran, apalagi di hari pertamanya listing, itu jarang banget bisa dibawa di bawah harga 20. Tapi, anggap aja ini kita lagi apes. Warannya dibawa sampai ke harga 15. Dan kita langsung jual di harga 15 tersebut. Maka kita akan mendapatkan 86 lot dikalikan 100 dikalikan dengan 15. Atau keuntungan dari waran sebesar Rp129.000. Rugi 90.000 dari induk, tapi dapat cuan 129.000 dari waran. Artinya masih cuan 39.000. Anggap aja fee penjualannya 5.000. Maka kita masih cuan sebesar 34.000. Keren banget nggak? Itu pun saya ambil contoh worst case ya. Di hari pertama harga Indo akan dibawa ke ARB, lalu warannya juga dibawa ke harga 15. Dengan skenario ini, hari pertama WinAir listing itu udah pasti cuan. Tapi ini akan beda cerita lagi ya. Kalau misalnya Sobat Maya tuh nggak menjual di hari pertamanya saat ARB, lalu tekanan jualnya itu tinggi banget, sehingga terjebak ARB berjilid-jilid. Itu yang awalnya cuan, bisa jadi bocuan. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau membeli WinAir cuma karena warannya, harus menyiapkan mental dan juga waktu di hari pertamanya WinAir ini listing ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak inginkan itu terjadi, Sobat Maya tuh udah siap nih jempolnya ataupun di depan laptop ya, untuk langsung jual induk dan juga warannya. Oh iya, karena ini rasionya itu 15:13, pastinya akan banyak outlot. Contohnya tadi penjatahannya dapat 100 slot. 100 slot itu adalah 1000 lembar. Maka warannya itu sebenarnya akan mendapatkan 8.667 lembar waran. Kalau dibuletin, berarti itu akan menjadi 86 lot 67 lembar waran. Nah, 67 lembar warannya itulah yang disebut dengan outlot. Nah, sayangnya outlot ini nggak bisa dijual di pasar reguler ya. Jadi, jika mau outlot tersebut hilang, maka outlot tersebut harus dijual di pasar nego atau nunggu warannya sampai expired aja. Coba sekarang kita lanjut melihat aspek lain. Nah, dana IPO dari WinAir ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 100 miliar akan digunakan untuk membeli tanah. Dengan rincian yang pertama sekitar 70 miliar itu dipakai untuk pembelian tanah di kota Madya Batam. Lalu sekitar 30 miliar untuk pembelian tanah di Kabupaten Bogor. Lalu sisa dananya itu akan dipergunakan sebagai modal kerja. Lalu jika nantinya ada dana dari hasil pelaksanaan waran, itu akan digunakan juga untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan IPO-nya WinAir ini lumayan oke ya. 100 miliar digunakan untuk pembelian tanah untuk ekspansi usaha, dan sisanya itu dipergunakan untuk modal kerja. Nah, untuk jadwal IPO-nya dari WinAir ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 28 Maret 2022 hingga 4 April 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu adalah dari tanggal 12 April hingga 14 April 2022. Dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 19 April 2022. Nah, jadi sorry banget nih sebelumnya ya buat Sobat Maya semuanya. Kemungkinan video ini saya akan upload di tanggal 10 atau 11 April. Jadi benar-benar mepet banget sama masa offeringnya ya, yaitu di tanggal 12. Tapi semoga aja dengan waktu yang mepet tersebut, bagi Sobat Maya yang misalnya belum beli, bisa menjadikan video ini sebagai bahan pertimbangan ya. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham WinAir ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya WinAir ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya WinAir ini adalah Arta Sekuritas Indonesia dengan kode broker SH. SH ini belum pernah mengawal saham IPO semenjak ada eIPO. Jadi menurut saya untuk track record dari SH ini pun belum bisa kita pastikan ya. Mari kita lihat di IPO-nya WinAir ini. Apakah SH nantinya akan main cantik
atau malah main sadis. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari total aset sejumlah 83 miliar di akhir tahun 2020, bertumbuh menjadi 263 miliar per 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan persediaan serta peningkatan di pos properti investasi. Cuma kalau kita breakdown lebih details, perolehan nilainya sama sekali nggak wajar ya. Berdasarkan posisi aset, di tahun 2018 belum ada properti investasi. Berarti, di tahun 2019 baru dilakukan pembelian properti senilai 6,3 miliar. Lalu, secara ajaib di tahun 2021, dilakukan reklasifikasi aset, sehingga nilainya membengkak menjadi 118 miliar. Saya nggak tahu bagaimana caranya KJPP melakukan penilaian ya, tapi bagi saya pribadi, ini hal yang nggak masuk akal. Dalam waktu 2 tahun, aset properti itu nilainya bisa bertumbuh hampir 20 kali lipat. Cuma ada di WinR. Dahsyat. Oh iya, ngomong-ngomong nantinya WinR ini akan masuk ke papan pengembangan ya. Jadi kalau nantinya ARA di hari pertamanya listing, itu bisa naik sampai ke 35%. Nah, di sini kembali ada hal yang membuat saya amazed dengan WinR ini. Walaupun berada di papan pengembangan, total karyawan dari WinR ini hanya 29 orang. Hebat ya? Apakah kalau developer properti memang jumlah karyawannya bisa seefisien ini? Oke, kita lanjut aja ya melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas cenderung stabil ya, tapi pinjaman bank jangka pendeknya selalu naik dari tahun ke tahun. Dan kalau kita breakdown lebih details, pinjaman bank ini dilakukan dengan meminjam dana ke BPR, yang notabene pasti bunganya jauh lebih besar dari bank konvensional. Lalu, kenapa pinjamannya ke BPR? Kemungkinan besar karena di bank konvensional ditolak dan nggak memenuhi persyaratan. Pinjaman ke BPR ini menurut saya pribadi sangat nggak menguntungkan ya, karena tentu saja akan membuat lebih berat lagi beban keuangannya. Coba kita lanjut dulu melihat ke laporan laba ruginya ya, baru kemudian kita ke ekuitas, bagian yang paling seru. Bisa kita lihat bahwa baik dari sisi pendapatan ataupun laba usaha terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2018, WinR masih mencatatkan kerugian sebesar 2,2 miliar. Lalu pelan-pelan naik sampai akhirnya mendapatkan laba di tahun 2019 dan pada akhirnya secara fantastis labanya naik signifikan menjadi 108 miliar di akhir tahun 2021. Gokil ya. Sobat Maya lihat di sini, pendapatan di tahun 2021 hanya sebesar 37 miliar. Sementara labanya jauh lebih besar, yaitu 108 miliar. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Nah, ini masih ada hubungannya dengan kenaikan aset yang signifikan di tahun 2021. Jadi ada penghasilan lain-lain sebesar 103 miliar. Dan penghasilan lain-lain ini berasal dari keuntungan selisih nilai wajar properti yang dimiliki oleh WinR. Alias keuntungan semu ya. Emang ada-ada aja ya saham-saham yang IPO di bursanya kita. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bagian ekuitas, bagian yang paling seru. Jika kita lihat pada laporan ekuitas, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, ekuitas WinR selalu berada di posisi negatif ya. Tapi pelan-pelan ekuitas negatif ini turun karena adanya laba usaha. Dan secara ajaib dari posisi ekuitas negatif sebesar 6,6 miliar di akhir tahun 2020 langsung disulap menjadi plus 176 miliar. Naik berapa kali lipat tuh? Sadis ya. Tentu saja hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal ditempatkan dari setor dan juga saldo laba atau yang udah kita bahas sebelumnya ya, yang cuma keuntungan semu. Nah, terkait dengan penambahan modal, tentu aja seperti biasa ya, pemegang saham lama akan cuan berkali-kali lipat. Dalam Akta nomor 118 tahun 2021, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan modal dasar dari yang sebelumnya itu 400 juta menjadi 298 miliar.
Dan peningkatan modal di setor yang sebelumnya itu hanya 100 juta rupiah menjadi 74 miliar. Dan peningkatan modal tersebut dilakukan secara tunai ya. Coba aja keuntungan dari WinR ini bukan keuntungan semu. Pastinya udah dibagiin tuh dividen saham, biar cuannya makin gila lagi. Dan tentunya nggak perlu merogoh kocek pribadi dari para pemegang saham. Tapi sayangnya karena keuntungannya itu masih semu, maka mau nggak mau pemegang saham lama itu harus merogoh kocek pribadinya terlebih dahulu. Tapi mereka nggak perlu khawatir, karena begitu WinR ini IPO, modal yang mereka keluarkan itu akan langsung cuan berkali-kali lipat. Berdasarkan akte nomor 83 tahun 2021, WinR mengubah nominal sahamnya dari sebelumnya 1 juta menjadi Rp20 per lembar sahamnya. Sehingga pada saat IPO-nya nanti, 74 miliar tadi akan langsung disulap menjadi 373 miliar. Atau langsung auto cuan lebih dari 5 kali lipat. Itu pun kita pakai asumsi harga finalnya itu di harga 100 ya. Kalau misalnya harga finalnya itu di harga tertingginya yaitu 140, maka cuannya akan jauh lebih gila lagi. Nah, terkait dengan hal ini, yang dilarang mengalihkan ataupun menjual saham WinR ini selama 8 bulan semenjak WinR ini listing, itu hanyalah dua pihak ya, yaitu PT Pemenang Nusantara Internasional dan juga Wahyu Mardianti. Sementara untuk Liu Yutman dan juga Rusiana itu bebas kapanpun aja mau menjual sahamnya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka WinR ini kemungkinan masih akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja WinR yang cakep banget di tahun 2021, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Valuasi WinR di tahun 2020 itu jelas mahal banget ya. PER-nya sebesar 95,11 kali, sementara PBV-nya malah minus ya, karena ekuitasnya itu juga minus. Minusnya sebesar 79,17 kali. Tapi per tahun 2021, valuasinya ini langsung disulap ya, menjadi bagus banget dan juga murah. PR-nya hanya sebesar 6,77 kali, sedangkan PBV-nya di 1,9 kali. Tapi jangan lupa ya, valuasi ini bisa jadi bagus banget karena ada keuntungan semu yang udah kita bahas sebelumnya, dan juga karena adanya penambahan dana IPO serta penambahan modal di tahun 2021. Coba kita bandingkan valuasi WinR ini dengan kompetitornya. Untuk kompetitor dari WinR, saya ambil contoh perusahaan properti yang market cap-nya kecil ya. Jika kita bandingkan dengan kompetitornya, valuasi dari WinR ini masih sangat murah. Tapi apakah beneran murah atau murahan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja WinR selalu bertumbuh dari tahun ke tahun ya. Cuma bagi saya pribadi, karena munculnya angka-angka ajaib yang ada di laporan keuangannya, sebenarnya membuat saya masih agak ragu sih, beneran nggak ya angka-angka ini beneran diperoleh oleh WinR. Di tahun 2021, keuntungan dari WinR ini sangat fantastis. Tapi sayangnya, keuntungan tersebut hanyalah keuntungan semu aja. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari WinR di tahun 2021 sangat menarik. Tapi jangan lupa, bisa jadi menarik karena udah ada keuntungan semu yang udah kita bahas sebelumnya, dan juga adanya penambahan dana IPO serta penambahan modal disetor di tahun 2021. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya WinR ini adalah SH. Nah, SH sendiri selama ada IPO belum pernah sama sekali menjadi single underwriter dalam mengawal saham IPO. Jadi kita belum tahu nih bagaimana track record-nya. Mari kita tunggu aja sepak terjangnya SH di IPO-nya WinR ini. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 15:13. Hal ini membuat IPO WinR menjadi sangat menarik. Perhitungannya udah saya sharing kepada Sobat Maya.
Untuk worst case sekalipun, kita itu masih akan cuan dari IPO-nya WIN Air ini. Tapi tentu saja ini dengan catatan kita itu nggak greedy dan tangannya cepet ya. Dan tentu saja kita bisa pantau market. Kalau seandainya malah digoreng oleh bandar, ya cuannya bisa double-double. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Sebenarnya kalau cuma lihat dari sisi perusahaannya aja, saya jujur agak kurang srek. Tapi karena ada waran dengan rasio yang sangat menarik, maka IPO WIN Air ini pun menawarkan keuntungan pasti, yang tentu saja sangat sayang untuk dilewatkan. Skenario worst case udah saya sharing, dan tentunya jika harganya malah naik, itu akan jadi bonus. Saya akan take profit dengan keserakahan saya saat itu, dan kalau misalnya udah nggak kuat naik lagi, saya juga akan langsung jual. Cuma menurut saya nantinya IPO WIN Air ini penjatahannya akan dapat sedikit ya. Ya mirip-mirip kayak NTBK kemarin lah. Tapi jangan lengah, kalau misalnya udah dibanting, kalau bagi saya pribadi ya, saya nggak akan kejar. Jadi walaupun misalnya kayak NTBK kemarin udah dibanting terus diangkat lagi, ya saya nggak akan kejar. Jadi saya cuma akan mengincar momentum jangka pendeknya aja ya. Jadi kalau misalnya dia emang arahnya kebuka, ya udah bagi saya rezekinya sampai situ aja. Nah, tentu aja yang namanya saham, apalagi saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, pastikan Sobat Maya yang ingin melakukan order, lakukanlah order dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO WIN Air. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO WIN Air ini atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.